Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Tuhan, seberapa banyak engkau yang diberkati Tuhan. Lambaikan tanganmu. Kita mau memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat, layak kita puji, layak kita sembah. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Biarlah seluruh bumi puji nama Tuhan. Dari utara ke selatan, nama Tuhan disembah. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Engkau Allah yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Dengan imanmu katakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Engkau yang berkuasa Tuhan, langit adalah tahtamu, bumi tumpuan kakimu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah, kami mau meninggikan namamu Tuhan, menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa,
dahsyat. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau yang setia menopang kami. Engkau yang setia mengangkat setiap kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang setia. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, sekalipun aku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir Tuhan di sisiku. Kau berkata jangan takut, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan yang seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari naikkan pujian dengan segenap hati. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Ku selamanya ku kan melayani,
Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari dengan imanmu katakan, oh, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku Tuhan, hidupku untuk selamanya bukan setia melayani mengasihimu. Sungguh tiada Tuhan, oh Yesus, Kau Allahku yang setia. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Kau ingkari. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari yang terbaik katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Nyatakan imanmu untuk selamanya bukan setia melayani mengasihi. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Haleluya, oh, Engkau Allah yang setia. Mari kita menyembah Tuhan saat ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia.
layak kami sembah, layak kami tinggikan, layak kami puja Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu, biar segala yang bernafas meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami puja untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang setia menopang kami, Engkau yang setia mengangkat kami Tuhan. Bahkan Engkau setia memberkati kami Tuhan. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa selalu menopang kami, sehingga kesakitan tidak menimpa kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Daerahku, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami Tuhan, menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita sambut berkat Tuhan, berkat firman Tuhan. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Tuhan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai kami Tuhan dan melindungi aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan yang telah memberkati kita. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita menyiapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kehadiran-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang besar, untuk segala rahmat-Mu yang telah Kau berikan berlimpah-limpah kepada kami. Saat ini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Mari Tuhan nyatakan kuasa Roh-Mu dalam firman yang kami dengar hari ini, sehingga hidup kami akan dituntun dan dikuatkan dan dibawa oleh firman Tuhan kepada kehidupan yang semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan dan diberkati dengan berlimpah-limpah sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Saudaraku, kita sudah sampai di penghujung bulan Februari ini, dan kita sudah bersama-sama menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, dan kita semua sudah merasakan, menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju berkata amin. Saya melihat bagaimana Tuhan dengan begitu luar biasa memeliharakan kita, melindungi kita, menyehatkan kita, memberi kita semangat, memberi kita iman sehingga kita bisa melewati hari-hari kita sampai sekarang ini. Amin saudaraku. Nah, sekarang kita mau belajar satu tema yang penting berkaitan dengan cara hidup yang terbaik, strategi hidup yang terbaik. Kalau di awal bulan kita belajar tentang iman yang besar. Saudara, kita harus punya iman yang besar untuk bisa meraih semua yang Tuhan janjikan itu. Sebab dengan iman kita berkenan kepada Tuhan. Minggu kedua bulan Februari saya sampaikan kita harus bekerja dan berhasil. Jadi jangan membiasakan diri dengan kegagalan dalam pekerjaan. Sebab kalau kita terbiasa gagal, bagaimana bisa kita menjadi orang yang mencapai puncak keberhasilan kita? Sebab keberhasilan yang amat besar adalah rangkaian dari keberhasilan sedikit demi sedikit yang akhirnya menjadi besar. Minggu lalu kita mendapat firman Tuhan dari gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, tentang karakter ilahi. Saya percaya saudara bisa mencerna tuntunan Tuhan buat kita di bulan ini. Dan saudara harus menang dalam karakter. Amin saudara. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ini penting sekali. Tuhan menginginkan dari semula memiliki umat yang takut akan Dia. Hidup sungguh-sungguh bersandar, percaya kepadanya. Hidup sungguh-sungguh menyukakan hatinya. Itulah yang Tuhan dambakan. Saudara, dan dalam Alkitab begitu banyak janji bahwa orang yang takut akan Tuhan akan diberkati sampai turun-temurun. Bukan hanya di dunia ini, sampai kepada kekekalan. Nah, mari kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Kita awali pembacaan firman Tuhan dari nats ini. Mari kita lihat bahwa sejak semula Tuhan itu ingin saya dan saudara, semua umat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan yang terpilih, hidup itu tidak sembarangan. Hidup itu tidak hanya menikmati anugerah, tetapi hidup itu juga dikelola dalam sikap, dalam rasa
takut akan Tuhan. Saudara, mari kita membacanya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk melakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Saudaraku, ayat yang selanjutnya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara yang terkasih, kalau Tuhan merancangkan sesuatu, Dia berkuasa menggenapinya. Tapi Tuhan juga menuntut kepada umat pilihannya untuk hidup sesuai rancangan Tuhan. Saudara, kalau kita mau mengikuti kebenaran ini, saya ingin rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Maka juga harus ada keputusan begini, saya mau berjalan sesuai rencana Tuhan. Yang mengerti berkata amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak akan kurang cara. Tuhan tidak kehabisan berkat. Tuhan tidak kelelahan atau kehilangan kuasa untuk menyatakan penggenapan rencananya yang indah buat kita. Tetapi Tuhan itu punya peraturan tentang hidup kita. Cara hidup, strategi hidup yang Tuhan inginkan supaya semua janjinya bisa digenapi. Maka Tuhan berkata, kamu dan anak cucumu, keturunanmu harus takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi siapapun kita yang kita ingin menjalani tahun-tahun hidup kita penuh dengan pertolongan Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan keajaiban Tuhan. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, di mana ekonomi sedang mulai kusut, ya, ekonomi kita ini sedang kacau karena pandemi virus COVID-19 ini. Kemudian kondisi politik juga tidak sepenuhnya damai. Ada banyak hal, saudara-saudara, yang kasak kusuk di negeri kita ini, ya, itu juga bisa mengganggu kedamaian negeri ini. Saudaraku sekalian, ancaman kesehatan yang kita juga berjuang supaya kita selalu mendapatkan berkat kesehatan yang dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa meminta tangan Tuhan itu datang atas hidup kita, menolong, menjaga kita, memelihara kita? Saudara, Tuhan mengatakan, takutlah akan Tuhan. Saudaraku, kalau kita bicara takut akan Tuhan, itu tidak bisa hanya diucapkan di bibir saja. Saudaraku, orang-orang Farisi, orang Saduki pada zaman Yesus, mereka paling agamawi. Mereka pakai jubah yang panjang-panjang, mereka pakai segala ritual-ritual yang seolah-olah itu takut akan Tuhan. Tapi Tuhan tetap berkata, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Saudaraku, manusia itu cuma melihat permukaan, tapi Tuhanlah yang melihat hati. Saudara, kalau kita ini takut akan Tuhan, bukan hanya di perasaan dan pikiran kita, tetapi Tuhan akan menilainya berdasarkan firman-Nya. Jadi saudara, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini takut akan Tuhan? Ini cirinya. Mari kita akan mulai membahas lebih dalam. Kita lihat juga Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13. Mari kita membaca sama-sama. Dimanapun saudara berada, kalau saudara bisa mendapatkan Alkitab, ya, kalau handphone saudara dipakai untuk menonton video online ini mungkin saudara kesulitan, tetapi kalau saudara bisa mendapatkan Alkitab, saya ajak membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Saudaraku, lihat penekanan ayat ini. Engkau harus. Ya, jadi Tuhan itu kalau mendidik kita, ya, Dia mewajibkan. Ya, ada kalanya Dia begitu meminta dan itu kewajiban. Harus.
Nah, saudara ya, apa keharusan yang pertama itu? Kata Tuhan, kalau kita takut akan Dia, kita akan beribadah kepada Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, itulah tandanya orang yang takut akan Tuhan. Saudara, beribadah itu kan menghadap. Ya, kalau orang yang menghadap itu mengakui bahwa kepadanya kita menghadap itu lebih besar dari kita. Kita menghadap bupati karena kita tahu pangkat bupati lebih tinggi dari kita. Kalau kita dipanggil presiden, kita menghadap presiden, bukan presiden menghadap kita. Yang namanya menghadap itu pasti ada rasa hormat, saudara-saudara ya. Rasa hormat, rasa segan, rasa takut karena yang kita hadapi lebih tinggi dari kita. Nah saudara, kita ini memang penerima anugerah. Kita orang-orang percaya ini disebut kita selamat karena kasih karunia. Tetapi bukan berarti juga kita ini boleh sembarangan loh kepada Tuhan. Ibadah itu sakral. Saya mendorong saudara untuk tetap menjaga dengan baik loh kesakralan cara kita beribadah ya. Di saat-saat seperti ini orang itu diuji. Gereja tidak semua buka. Sekarang bisa punya alasan kalau diajak persekutuan apalagi gereja takut COVID gitu saudara ya. Padahal orang kalau untuk bekerja cari sesuap nasi gak peduli COVID. Alih-alih dia ngomong yang penting jaga protokol kesehatan. Tidak banyak orang mulai berlaku munafik loh saudara-saudara. Sebenarnya munafik kepada Allah. Untuk cari makan berani, untuk ibadah tidak mau saudara. Sebenarnya ini juga salah satu tipu daya setan. Dan ini menguji hati sebenarnya. Saudara ini kepada Tuhan bagaimana? Apakah Tuhan itu memang engkau pandang sebagai yang paling berwibawa, yang paling mulia, yang paling agung? Kepadanya lah engkau harus berbakti, engkau harus menghadap engkau dan seisi rumahmu. Engkau harus sungguh-sungguh menghadap Tuhan itu saudara-saudara. Ya, zaman dulu dalam zaman kerajaan yang lemah, yang diayomi kerajaan besar, membawa upeti, membawa persembahan, dan itu dengan hormat, dengan sukacita. Demikianlah saudara-saudara Tuhan, engkau harus beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar, dengan hormat kepada Tuhan. Amin apa amin? Saat ini saya mengingatkan saudara, saya mendoakan saudara supaya saudara itu lapar, supaya saudara itu haus. Haus apa? Akan kebenaran. Kebenaran akan jalan-jalan Tuhan, kebenaran akan firman Tuhan. Karena kalau kita hidup sesuai rencana Tuhan, maka Tuhan tidak ada kesulitan untuk mengulurkan tangannya menolong kita sampai semua janjinya buat kita digenapi. Yang setuju berkata amin. Saudaraku, ini yang pertama. Jadi saudara, kalau cara ibadah saudara tidak sungguh-sungguh, ibadah jadi beban, saudara malas-malas, saudara tidak sungguh-sungguh, saudara ibadah sampai lalu, saudara tidak ada penghormatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara belum takut akan Tuhan. Padahal cara hidup yang paling Tuhan sukai, yang paling Tuhan tetapkan buat kita, dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Saya percaya saat saya sampaikan seperti ini, inilah isi hati Tuhan. Saya berdoa supaya roh Tuhan itu meneguhkan kita semua dengan ibadah yang baik. Di dalam ayat yang lain Tuhan berkata, diberkati roti makananmu, air minumanmu, diberkati kesehatanmu. Saudaraku, orang takut akan Tuhan harus ada buktinya. Apa buktinya? Apa cirinya? Satu, ibadah kepada Tuhan dengan penuh hormat. Yang kedua, sekarang kita membuka ayat yang lain, Imamat 25 ayat 17. Semuanya buka, ayo. Imamat 25 ayat 17. Apa kata Alkitab tentang ciri orang yang takut akan Allah? Mari kita lihat sama-sama. Imamat 25 ayat 17. Baca yang keras saudara. 1, 2, 3. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan sudah berfirman saudara-saudara bahwa kalau kita takut akan Tuhan, maka kita itu akan
bersikap baik kepada orang lain. Dan ini tandanya, tidak suka, tidak mau merugikan orang lain. Merugikan orang lain bisa dengan cara tidak jujur, menipu, dan lain sebagainya. Merampas, mengambil keuntungan yang tidak sah, korupsi, dan sebagainya. Memaksa, dan lain sebagainya. Saudaraku, Tuhan mengajari kita, kalau kita ini takut akan Tuhan, maka kita juga akan berlaku baik kepada orang lain. Sebab Tuhan sudah mengatakan, kalau kamu takut akan Aku, kata Tuhan, kamu jangan merugikan orang lain. Nah saudara, kenyataannya banyak orang dalam hidup sekarang ini begitu gampang merugikan orang lain. Hanya demi kepentingan diri sendiri, yang penting aku sukses, yang penting aku berhasil. Orang lain mengalami celaka, orang lain rugi, ya tidak masalah. Dijauhkan kiranya hati yang seperti ini. Saudara, saya kasih bukti saudara-saudara ya. Yusuf takut akan Allah. Pada waktu istri Potifar menggoda dia, walaupun ini konteksnya bukan kerugian uang, tetapi ini kan bisa menjadi kehancuran keluarga Potifar, saudara. Yusuf itu melakukan yang tidak baik. Istri Potifar yang mengajak berselingkuh. Apa jawab Yusuf? Tuhan telah memberikan segala kuasa ini kepadaku. Suamimu juga telah memberikan kuasa ini kepadaku semuanya, kecuali engkau, karena engkau istrinya. Aku tidak dapat melakukan ini. Aku tidak bisa melakukan dosa ini. Karena Yusuf menghormati Tuhannya, maka dia tidak ingin merugikan Potifar tuannya. Saudara, jarang yang seperti ini. Tapi saya berdoa supaya ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita menjadi orang-orang langka yang lebih suka berkorban daripada mengorbankan orang lain. Yang lebih suka untuk kita berkorban daripada kita melukai orang lain dan merasa benar, saudara-saudara. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara masih renungkan loh ini. Coba cek saudara-saudara. Masihkah saudara melukai orang lain, merugikan orang lain? Masihkah saudara berkeras hati dengan sikap yang egois? Saudara, Tuhan yang perintah, siapa orang yang takut akan Aku, kata Tuhan, tidak merugikan sesamanya. Saudara, mari kita belajar. Jadi kita ini belajar, tambah hari tambah baik, tambah hari tambah jadi berkat. Kita ini sering nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Benarkah saudara hayati hidup ini kesempatan? Atau saudara hanya memikirkan diri sendiri? Saudara lebih gampang fokus diri sendiri. Kalau sudah merasa gak nyaman, saudara langsung ya tidak mau melakukannya. Saudara ingat, memang hidup ini kesempatan. Ya, sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil kita. Saudara mesti takut akan Tuhan. Lihat itu cara Tuhan menilai anak-anaknya besok kalau sudah pengadilan terakhir, saudara. Tuhan berkata, waktu aku lapar kau beri aku makan, waktu aku sakit kau kunjungi aku, waktu aku dalam penjara engkau menengok aku tidak punya pakaian kau beri aku pakaian. Loh saudara, ini orang yang tidak mau merugikan orang lain ini, tapi justru menguntungkan orang lain, saudara. Tuhan juga mengajarkan, hendaklah kebaikanmu bukan dipamerkan loh, diketahui sama orang. Kok bisa diketahui? Ya karena saking rajinnya kita berbuat baik, saking konsistennya kita tetap baik, sehingga lama-lama orang juga mengatakan, memang kalau saudara A itu baik, memang kalau saudara B itu jujur, memang saudara C itu penuh kasih, dan seterusnya. Takut akan Allah itu dikembangkan dalam sebuah sikap tidak merugikan sesamanya. Saudara, yang terakhir, mari kita lihat Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Ini ayat terakhir kita di bagian poin atau bagian kebenaran yang saya sampaikan sebagai ciri dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis.
Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kisah ini tentang riwayat Kades Barnea, di mana orang Israel sebenarnya hampir masuk tanah perjanjian, tapi mereka akhirnya tidak jadi masuk. Kenapa? Karena memberontak kepada Allah. Saudaraku, kalau orang itu takut akan Tuhan, dia tidak akan memberontak kepada Tuhan. Belajar tidak memberontak. Kalau anak-anak punya sikap hormat kepada orang tua, pasti belajar tidak memberontak. Semua bentuk pemberontakan itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Istri memberontak kepada suami, itu juga sesuatu yang tidak baik. Seorang pria memberontak kepada Allah, itu kejahatan. Saudara, firman Tuhan ini mengajari kita berlandaskan rasa takut akan Tuhan, itu berkembang dalam hidup kita, sehingga kita ini bisa beribadah dengan kepada Tuhan, sehingga kita ini tidak akan merugikan sesama kita, dan cara hidup kita bukan menjadi seorang pemberontak kepada jalan-jalan Tuhan, kepada firman Tuhan, tapi kita menjadi penurut-penurut Allah. Amin, saudaraku. Jadi siapa orang yang takut akan Tuhan? Orang yang juga tidak suka memberontak. Ini bukan takut karena takut orang loh, lain loh. Ya, tapi karena memang kita memutuskan bahwa kita tidak suka memberontak. Karena memberontak itu dosa. Ya, saudara, ingat, memberontak itu dosa. Jangan memberontak kepada firman Allah. Kalau firman Tuhan datang kepada kita, kita diberi mengerti, jangan mendebat, jangan beralasan, jangan berdalih, belajar berkata ya, amin. Coba dulu. Tuhan itu menghargai usaha kita. Daripada belum apa-apa kita merasa gak mampu, terus kita berdalih, beralasan, memberontak. Saudara, orang tua gak suka anak-anak pemberontak. Suami itu gak suka istri pemberontak. Saya yakin juga ibu gak suka anak-anak pemberontak kan. Tuhan juga gak suka kepala-kepala keluarga laki-laki yang suka memberontak. Tuhan ingin anak-anak penurut. Dan itu dasarnya harus takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya bahwa jalan Tuhan itu baik. Orang yang suka memberontak tidak akan berkemenangan. Tadi Tuhan berjanji kok, kalau kita tidak memberontak, Tuhan sendiri membawa kita masuk ke negeri perjanjian. Orang yang suka memberontak, Tuhan tidak akan membawanya masuk ke tanah perjanjian. Saudara mau diberkati, keluarganya, ekonominya, pekerjaannya, pelayanannya, semua karya-karyanya. Yang masih sekolah, sekolahnya diberkati. Saudara menjadi anak-anak yang penurut. Dan itu adalah pesan Tuhan. Rasul Petrus berkata, kamu harus jadi anak-anak yang penurut. Jangan hidup seperti pada masa kebodohanmu. Engkau harus hidup kudus, sebab Tuhan itu kudus. Amin apa amin, saudara? Jadi ini pesan Tuhan buat kita. Ya, apa cirinya orang yang takut akan Tuhan? Beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Beribadah dengan hormat. Yang kedua, tidak merugikan orang lain. Ya, yang terakhir, tidak melawan atau memberontak kepada firman Allah. Tapi belajar menjadi seorang penurut. Daripada kita belum apa-apa terlalu banyak memberontak, cobalah belajar, lakukan, taati. Tuhan itu akan memperhatikan semua upaya kita, walau itu nampaknya yang terkecil yang kita usahakan. Dan kalau kita ikuti firman Allah ini, Tuhan akan memberkati kita. Saudara, lihatlah ayat penutup ini. Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Kerinduan hati Tuhan hanya supaya kita takut akan Dia. Sebab hidup di jalan Tuhan membuat Tuhan berkuasa untuk memberkati setiap kita. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Pertanyaannya, apakah saudara mau takut akan Tuhan? Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa kami manusia biasa. Kami bisa menjadi orang yang tegar tengkuk dan keras kepala. Kami bisa menjadi orang-orang yang berdalih dari kebenaran-Mu.
kepada kebenaran diri kami sendiri. Hari ini kami merendahkan hati dan mohon ampun kalau kami belum sesuai dengan firman-Mu. Tuntun dan ajar kami Tuhan, supaya kami ini masuk dalam setiap prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau kami mau diberkati dan berkemenangan dalam segala hal, maka kami harus melangkah, beribadah dalam rasa hormat kepada Allah. Tidak sambil lalu, tidak sembarangan, tapi mempersiapkan diri dengan baik, bahkan sebaik-baiknya. Apa yang Tuhan tuntut dalam ibadah, kami harus lakukan dengan setia, sebab itu semua menyukakan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan, tuntun kami supaya kami tidak egois, tapi kami belajar untuk tidak merugikan orang lain, itu minimal. Lebih bagus lagi kalau kami suka berkorban, suka menabur kebaikan, supaya nama Yesus dipuji-puji orang, supaya kekristenan ini menjadi berkat bagi semua orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan bimbing kami, supaya kami tidak menjadi anak-anak pemberontak, tapi ubahlah kami menjadi penurut-penurut Allah seperti yang Kau firmankan. Saudaraku, apabila doamu itu sama seperti saya, mari saudara-saudara, arahkan hati kepada Tuhan. Biar Tuhan jamah engkau saat ini. Tuhan jamahlah saudara-saudariku, jamah mereka dan berkati mereka. Tuhan tolong mereka bertumbuh semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, setelah mendengar firman Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri untuk menyatu dengan Tuhan Yesus. Seperti biasa, kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Jadi saudara, mari yang di rumah, saudara akan membagikan roti dan anggur kepada masing-masing keluarga saudara, dan kemudian kita akan berdoa dalam perjamuan kudus ini. Saya memberi waktu dan saudara bisa membagikan roti dan anggur. Dan ingatlah saudara, Tuhan Yesus yang mengajari kita perjamuan kudus. Dia yang mengatakan, siapa makan dagingku, minum darahku, aku dalam dia, dia dalam aku. Tuhan juga mengajari setiap kali kamu makan roti, minum cawan, atau minum anggur, ingatlah tubuhku dan darahku. Jadi saudara, ini adalah kebenaran. Siapa yang perjamuan kudus menyatu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita menyatu dengan Tuhan Yesus, bukankah Dia berkuasa? Bukankah Dia luar biasa? Dan kita akan mengalami banyak mujizat yang datang dari Tuhan. Apabila sudah siap, mari kita akan sama-sama mulai angkat roti kita dulu. Mari semuanya angkat sama-sama, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang telah disalibkan bagi kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga, hidup diberkati di bumi ini, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, sakit penyakit, kegagalan, kekurangan, kemiskinan yang bisa menimpa kami. Oleh berkat Tuhan, hidup kami diberkati berlimpah-limpah, sebab kami percaya, kami mengakui roti ini adalah tubuh Yesus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Inilah tubuh Yesus. Kiranya turun kuasa Allah atas saudara. Waktu engkau makan roti, bukan roti saja yang kau makan, tapi sesungguhnya secara rohani tubuh Kristus, daging Kristus telah menyatu dengan engkau. Berkat Tuhan mengalir atas saudara. Mari angkat anggurnya saudara. Mari ikuti saya berdoa kembali. Tuhan Yesus, kami juga sepakat mengangkat anggur ini dan menerimanya sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal, supaya kami disucikan, dibenarkan, diampuni dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah Yesus
mengubahkan kami memiliki karakter seperti Kristus. Darah Yesus memagari kami dari segala serangan yang jahat, dari setan-setan yang berusaha mencelakakan kami. Kami terima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menerima berkat-Mu. Kami menerima hadirat-Mu. Kami menerima kuasa-Mu. Kami percaya berjalan dalam berkat dan kemenangan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya tidak berjalan sendirian. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, semuanya berjalan dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku, betapa indahnya persekutuan dengan Tuhan. Kita sangat diberkati. Dan juga dalam ibadah kita bersama-sama akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud kasih kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi siapkan persembahan saudara, baik persembahan syukur, persembahan perpuluhan mungkin, atau persembahan khusus di mana saudara digerakkan Tuhan dan saudara bisa berdoa bersama, saudara mengkhususkan uang itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk persembahan keluarga saudara, dan mari kita percaya Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang setia. Apa yang Dia firmankan, Dia genapi. Amin saudara, mari kita akan mendoakan persembahan kita. Bapa di surga, kuduskanlah persembahan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami kelaparan. Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Engkau punya banyak jalan untuk memberkati berlimpah-limpah, bahkan membukakan jalan baru buat pekerjaan kami apabila kami memerlukannya. Terima kasih Tuhan, janji-Mu kami diberkati berlimpah-limpah, tidak kekurangan seumur hidup kami. Kami percaya dan kami terima. Dalam nama Yesus, kami siap memberi persembahan. Amin. Amin. Ibadah sudah selesai dan kita akan tutup dengan doa berkat. Saudara, mari kita berdiri sekali lagi saudara-saudara. Arahkan hati dan tangan saudara kepada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan dalam Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus-Nya yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Saudara diberkati berlimpah-limpah, diperluas wilayah kerjamu, dan berkat-berkatmu dibuat berhasil. Semua yang dikerjakan tanganmu dijauhkan darimu malapetaka, supaya kesakitan jangan menimpa engkau. Maranatha, Tuhan datang, kita naik ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesusku.